Sebenarnya di Korea sendiri ramai diperbincangkan tentang siapa pemeran Uskup di Taxi Driver season 2 ini. Dia adalah aktor kawakan yang kita semua itu pasti tahu banget dia dari zaman drama The Penthouse, yaitu aktor Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Kali ini kita mau bahas lagi teori dan prediksi untuk drama Taxi Driver 2 episode 14. Kita bisa sedikit lega sih karena Kim Do-ki berhasil selamat karena masih memiliki teman-teman yang selalu siap berkorban untuk dia, seperti Pak Choi, Pak Park, dan Ko-eun. Namun sepertinya permasalahan Black Sun ini bukan hanya permasalahan ringan, karena ada komunitas Gemsa yang menjadi dalang di balik klub Black Sun ini. Yang paling seru adalah sepertinya Uskup nih akhirnya menampakkan diri, dan aku mendapat informasi terbaru siapakah yang akan memerankan Uskup. Seperti apakah orangnya? Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Di episode 13 kita bisa lihat bahwa secara diam-diam Pak Jang menyelidiki asal-usul dan masa lalu dari On Ha-jun. Akhirnya Pak Jang berhasil menemukan panti asuhan tempat On Ha-jun dulu dirawat. Pak Jang bisa mengetahui lokasinya karena sebelumnya Pak Jang memberikan dana gelap dari kasus real estate ke berbagai panti asuhan. Dijelaskan bahwa panti asuhan tempat On Ha-jun dirawat dulu bernama Panti Asuhan Bersama. Sayangnya tempat ini sudah tidak ada lagi karena habis terbakar. Menariknya, yang aku tangkap dari adegan ini adalah Pak Jang masih merasa ada sisi baik dan kehangatan yang dia rasakan dari sikapnya On Ha-jun. Kemungkinan dia merasa kalau On Ha-jun hanyalah seorang anak yang lugu yang dibesarkan oleh orang yang salah dan cara yang salah. Kemungkinan setelah Pak Jang mendapat berkas-berkas dari Panti Asuhan Bersama yang menampung On Ha-jun dulu, Pak Jang akan meminta bantuan Ko-eun untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu terkait masa kecilnya On Ha-jun. Dari semua hal yang sudah ditayangkan tentang On Ha-jun ini semakin menguatkan pemikiran aku bahwa masih ada kemungkinan kalau On Ha-jun akan direkrut oleh tim Rainbow Taxi. Gimana pendapat kalian? Kalau kalian ada teori lain atau pendapat lain menurut kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita bahas tentang Uskup. Di preview terlihat para anggota Gemsa berkumpul di markas Gemsa dan terlihat seorang laki-laki berambut putih. Dalam potongan adegan tersebut terlihat semua anggota eksekutif komunitas Gemsa sangat menghormati pria berambut putih tersebut. Kemungkinan besar dia adalah pemimpin Gemsa atau yang biasa disebut-sebut sebagai Uskup yang telah kembali dari ziarahnya seperti yang dikatakan On Ha-jun pada Nona Jin. Nah, sebenarnya di Korea sendiri ramai diperbincangkan tentang siapa pemeran Uskup di Taxi Driver season 2 ini. Dia adalah aktor kawakan yang kita semua itu pasti tahu banget dia dari zaman drama The Penthouse, yaitu aktor Park Ho-san alias Yoo Dong-pil ayah Jenny di drama The Penthouse. Wah, debak, emang pas banget sih kalau Park Ho-san yang jadi Uskup ini, setuju gak guys? Sekarang kita bahas prediksi episode 14. Ternyata di balik kejadian yang bikin jantungan dari Kim Do-ki yang ketahuan bekerja sama dengan Kim Yong-min dan diracuni dengan minuman oplosan, ada sisi positifnya juga sih, yaitu dia berhasil menemukan pena recorder milik detektif Choi sebelumnya yang merupakan bukti penting yang belum ditemukan oleh pihak tim Rainbow Taxi dan juga pihak Black Sun. Disinilah Kim Do-ki menjelaskan bagaimana dia bisa menemukan pulpen itu, yaitu ketika Kim Do-ki tersungkur di lantai. Dari sini terkuak ternyata saat detektif Choi kembali masuk lagi yang katanya untuk memastikan sesuatu, di situ detektif Choi malah terpojok dan dihianati oleh polisi-polisi korup rekannya dan dicekokin minuman oplosan yang sama seperti yang diminum Kim Do-ki sebelumnya.
Setelah itu, Detektif Choi dihajar abis-abisan. Di saat itulah dia melemparkan pulpen recorder miliknya di antara alat tulis yang berserakan di lantai di kantor kepala Black Sun. Itulah mengapa bukti tersebut tersamarkan dan sulit banget untuk ditemukan. Setelah temuan ini diselidiki, rekaman itu pun diberikan pada reporter Kim Yong Min karena ada pesan terakhir dalam rekaman tersebut yang ditujukan untuk reporter Kim. Rencana menguak Black Sun pun dimulai. Karena Kim Do-ki sudah paham nih siapa-siapa aja yang terlibat dan siapa-siapa aja targetnya, Kim Do-ki pun memutuskan akan mengadu domba pihak-pihak yang terlibat kejahatan di Black Sun. Dia memulainya dari tingkatan yang paling rentan untuk diserang, yaitu 2 detektif korup yang dibayar oleh Black Sun. Sebelumnya diberitakan bahwa polisi berhasil menggagalkan pengiriman obat-obatan terlarang sebesar 230 kg yang ternyata itu hanya settingan agar Inspektur Senior Park diangkat menjadi kepala polisian. Karena sebelumnya Kim Do-ki sudah mendapatkan hasil rekaman dari detektif Choi, tim Rainbow Taxi mencurigai ada yang janggal dari masalah obat-obatan terlarang ini. Dan benar saja, ternyata yang sebelumnya dikatakan hasil temuan tersebut akan dimusnahkan, ternyata malah dikirim ke Black Sun dan didistribusikan kepada orang-orang. Dari sini, klub Black Sun mendapat keuntungan yang sangat banyak sekali. Di sisi lain, On Ha-jun mendapatkan laporan dari Black Sun bahwa ada pegawai keamanan baru yang ternyata seorang pengkhianat. Karena On Ha-jun termasuk orang yang perfeksionis, dia pun ingin mengetahui detail tentang masalah tersebut. Dicari tahulah identitas pegawai keamanan tersebut dan ternyata orang itu bukan lain adalah Kim Do-ki. Hal ini jelas membuat On Ha-jun shock karena sepengetahuan dia Kim Do-ki kan udah disingkirkan. Tidak lama kemudian dibongkarlah masalah barang bukti obat-obatan terlarang yang tidak dimusnahkan sebelumnya ke publik, yang pada akhirnya membuat hubungan antara detektif-detektif korup dan para petinggi Black Sun bersih tegang karena kedua detektif ini merasa dikhianati. Selain itu, Nyonya Jin pun merasa dikhianati oleh On Ha-jun karena masalah obat-obatan terlarang ini terbongkar. Pada akhirnya akan terjadilah pertikaian besar di dalam klub Black Sun. Karena sebelumnya On Ha-jun sudah mengetahui bahwa Kim Do-ki masih hidup, dia pun memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang kantor Rainbow Taxi. Sedangkan Kim Do-ki sedang berada di klub Black Sun ketika pertikaian itu terjadi. Disinilah akhirnya perang sesungguhnya antara On Ha-jun dan Kim Do-ki dan antara tim Rainbow Taxi melawan komunitas Gemsa akan dimulai. Wah, makin penasaran kan? Yuk kita tunggu penayangan episode selanjutnya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zirum TV.